Dewan Adat Papua Wilayah 3 Dobrai yang membawahi Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya merupakan rumah besar masyarakat adat Papua beberapa waktu lalu melakukan kunjungan ke Kampung Klayas Distrik Seget Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya untuk melihat langsung dari dekat kondisi masyarakat adat Kampung Klayas yang merupakan daerah ring 1 dari perusahaan minyak negara PT Pertamina RU 7 Kasim. Salah satu warga yang tinggal di wilayah Ring 1 Nathaniel Katumlas saat ditemui wartawan menjelaskan bahwa saya di sini sebagai ketua ormas, saya bekerja di Petrogas sebagai security di sini. Saya harus menyampaikan bahwa selama ini dari forum yang berjalan pihak Petrogas dan Pertamina selama ini merekrut karyawan dari luar, seharusnya mereka berjalan dengan sesuai dengan undang-undang Otsus. Saya kerja di Petrogas. Oh ya, di Petrogas. Sebagai security. Mas, rumah penduduk. Iya, siap. Yang saya harus sampaikan buat Bapak, selama ini yang kami dari forum berjalan, pihak Petrogas sama Pertamina ini selama ini merekrut tenaga itu dari luar terus. Seharusnya mereka harus berjalan sesuai Otsus. Tapi setiap penerimaan mereka ambil dari luar. 1 minggu yang lalu kita sudah ketemu dengan Petrogas, tapi sampai hari ini belum ada hasil yang baik buat kami. Dan di sini kesempatan Bapak hadir di sini, mungkin saya bisa sampaikan kami anak ring 1 punya aspirasi. Untuk penerima memang selama ini rekrut itu memang dari luar terus, dari luar. Terus kami jadi penonton, karena kami yang punya hasil, kami yang kasih makan Indonesia ini. Masa harus kami mengemis di kami punya tempat sendiri bagaimana? Saya termasuk orang yang korban juga. Sampai saya harus berangkat ke Jakarta, ketemu dengan pimpinan HK di Jakarta. Tapi kenyataannya saya menderita. Saya berjalan dengan kontraktor, tapi kenyataan tidak seperti begitu. Malah mereka pakai kontraktor semua dari luar. Sebenarnya Pertamina harus melihat ke kami anak negeri. Kami juga bisa, kenapa tidak bisa? Jadi memang selama ini Pertamina punya laporan ke pusat itu bagus-bagus saja. Laporan ke Jakarta bagus, di sini yang tidak baik, masyarakat yang jadi korban. Dikatakan Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Dobrai Mananwir Paul Vincent Mayor saat ditemui wartawan di kantor Sekretariat Perwakilan Dewan Adat Papua Jalan Pendidikan Kilometer 8 Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya pada Kamis 16 Februari 2023 kemarin. Ketua Dewan Adat Wilayah 3 Dobrai Mananwir Paul Vincent Mayor bahwa dapat kami sampaikan kepada bagian Humas PT Pertamina bahwa ada penambahan tenaga kerja serta fasilitas untuk tempat tinggal untuk tenaga kerja setelah disiapkan oleh Pertamina ternyata tidak dipakai oleh pihak Pertamina. Ironisnya lagi warga yang tinggal di pesisir pantai diberikan usaha tambak ikan air tawar dan motor tempel yang digunakan untuk mengantar anak sekolah tidak memadai dan tidak layak untuk pengantaran anak sekolah. Siapkan tidak dipakai oleh pihak Pertamina. Masyarakat merugi sekitar 450 juta. Mereka minta ke perusahaan tapi perusahaan mengelak. Lalu mereka mengadu ke Dewan Adat dan Dewan Adat bicara di media. Kemudian bagian manajer humas ya kalau tidak salah Pak Dodi Jepsenang itu minta waktu ketemu dengan Pak Bisay waktu itu dengan ada salah satu stafnya juga bagian humas untuk bicara. Mereka menyampaikan tentang apa saja yang telah dibangun di atas. Setelah itu saya bilang oke, kalau gitu kan ini informasi sepihak dari pihak perusahaan, jadi kita harus turun ke sana. Setelah turun ke sana, apa yang disampaikan tuh sama sekali jauh panggang dari api. Selama kalau tidak salah itu tahun 72 itu kan mereka sudah survei, nanti tahun 90-an itu sudah mulai ada aktivitas Pertamina secara rutin di sana. Pengambilan hasil sudah puluhan tahun ya, kira-kira sudah puluhan tahun. Tapi yang kita lihat di sana itu tidak ada perhatian yang baik oleh pihak perusahaan Pertamina
terbukti bahwa pertama, rumah sakit Pustu di sana itu sudah ditutupi oleh rumput-rumput sudah tinggi dan tidak ada tenaga medis di sana. Tidak ada suster, mantri, dokter itu tidak ada, bidan pun tidak ada. Jadi bahkan waktu pertemuan ada yang bilang gini, Bapak kalau kita nanti ke kota, kalau kita mau melahirkan lari ke kota, kalau tidak di perjalanan ya mati bawa pulang. Terus kalau kami sakit hanya ada bisa bertahan, kalau tidak ya mati, kan tidak ada tenaga medis. Pustunya juga bangunan aja udah nggak ada apa-apa di sana, sudah tidak ada. Ya tidak ada dokter, mantri, suster maupun obat-obatan itu sudah tidak ada. Mereka untuk ke kota, mereka kalau pakai mobil satu kali jalan 700.000. Begitu, kalau satu orang 120 berapa kira-kira seperti itu. Lalu di sana juga tidak ada guru. Guru di sana tidak ada. Karena memang tidak ada fasilitas. Kita juga tidak bisa salahkan guru-guru. Mereka mau ke sana, mereka tinggal kalau tidak ada fasilitas penunjang juga tidak bisa. Rumah yang baik, transportasi yang baik juga tidak ada. Nah makanya itu ada di kontrak dua tenaga pengajar, ada anak asli kampung di situ yang kuliah tapi tidak ada pembiayaan, tidak ada beasiswa yang baik, yang memadai, yang berjenjang, sehingga dia hanya sampai semester 2 atau 3 terus putus pulang dan dikontrak oleh Pertamina 1 bulan itu 1.500.000 sebagai guru. Yang bersangkutan itu, nona itu mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Dia waktu kita ke sana dia ngomong, itu videonya ada. Dia ngomong sampai menangis-menangis. Karena dari tahun 72 sampai hari ini, keluarganya terutama pemilik sumur di Kampung Kelayas, itu marga Katumlas, itu dari dulu sampai hari ini tidak ada yang sarjana. Tidak ada juga yang jadi pegawai Pertamina IP. Pelayanan di sana itu, CSR yang diberikan itu, ini pihak perusahaan Pertamina ini, mereka memberikan CSR tapi tidak memperhatikan antropologi budaya masyarakat di sana. Masa orang ditinggal di pinggir laut begitu dikasih piara ikan lele, ikan gabus, itu logikanya bagaimana? Itu kacau itu. Disuruh bikin kegiatan itu, pengelolaan sagu, kemudian sagunya diambil, disuruh bawa ke kota jual. Lah, transportasi saja susah. Antropologi hidup orang Papua itu, dia ambil sagu, proses sagu, sampai di situ, orang yang datang beli di situ, transaksi jual beli selesai sudah. Tidak, suruh dia bikin di situ terus bawa ke kota, jual di kota di mana? Itu tidak jelas. Jadi mereka bikin program CSR itu sangat tidak tepat sasaran. Begitu. Jadi contohnya air yang di situ tuh saya lihat sangat tidak memadai dan jauh dari standar kesehatan. Itu bahaya itu untuk masyarakat situ. Bahkan mereka tidak bisa minum dari air yang pipa-pipa kecil-kecil yang bahkan pipa itu kurang tahu ya, katanya karena ada informasi dari masyarakat bahwa itu dari Petrogas. Tapi juga Pertamina ada bikin pipanya kecil-kecil, foto-fotonya ada saya ambil semua. Masyarakat di sana kita mau bicara, kita pertemuan, mereka bilang gini, bapak datang bicara dan kami hanya dengar saya dan iya saja karena kami tidak sekolah. Mereka rata-rata di sana tidak tahu baca. Begitu. Jadi kehadiran BUMN Pertamina di sana ini sangat saya sayangkan sekali sebagai tokoh intelektual, tokoh masyarakat dan juga ketua Dewan Adat Papua di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya atau di wilayah 3 Doberai ini. Sangat menyayangkan sikap, tindakan, kebijakan dari Pertamina IP di sana yang sangat tidak memihak kepada masyarakat adat Papua di sana. Sumurnya hasilnya dikeruk, masyarakat adat terpuruk. Ini sudah puluhan tahun, begitu. Sehingga kami merasa bahwa orang-orang di lapangan, para manajer di sana itu harus dievaluasi kepemimpinan mereka. Tidak benar caranya. Jangan bikin kegiatan yang hanya untuk sebatas laporan saja, tapi feedback atau manfaatnya untuk masyarakat itu sangat disayangkan karena semua hanya kemungkinan berbau formalitas, begitu. Hanya sebuah laporan-laporan untuk dilaporkan ke Jakarta. Ini yang kami sangat sayangkan.
para manajer atau apalah yang disebut di situ, direktur, pimpinan-pimpinan Pertamina IP ini yang ada di Kabupaten Sorong ini harus dievaluasi kinerja mereka. Karena ini kami turun dan lihat langsung di lapangan. CSR yang dibangun di situ semua hanya formalitas belaka, semua hanya dalam tanda kutip lip service saja untuk kepentingan laporan, tapi faktanya masyarakat di sana itu hasil alamnya dikeruk, tapi mereka hidupnya terpuruk. Pertamina, kita duduk bersama, kita bangun masyarakat, kita mau dengar, Pertamina silakan presentasi, lalu masyarakat silakan sampaikan fakta di lapangan, dan kami sebagai fasilitator dan mediator juga meminta kepada pihak pemerintah untuk melihat ini perkara ini bagaimana. Masyarakat juga jadi korban selama puluhan tahun. CSR yang diberikan juga bagi saya tidak tepat sasaran. Program pembangunan masyarakat kampungnya juga menurut saya ketika saya turun lihat di lapangan jauh panggang dari api. Ini masyarakat, SDM-nya harus dibangun. Karena SDM-nya sudah, sumber daya alamnya sudah dikeruk, maka sumber daya manusianya harus dibangun. Supaya kelak nanti ketika sumber daya alamnya sudah habis, sumber daya manusianya itu ketika berkembang dan banyak, mereka bisa pergi cari makan di tempat lain, karena daerah itu kemungkinan besar sudah tidak bisa dipakai lagi kalau sumber daya alamnya sudah diambil. Begitu. Ini yang harus menjadi catatan penting. Jangan sampai ke depan ketika semua orang tahu, publik tahu bahwa situasi yang terjadi di sana, lalu dianggap bahwa ini sebuah tindakan yang mengorbankan masyarakat adat begitu banyak. Kalau dalam konteks luas orang bisa bilang, wah ini genocide kan, begitu. Sebab masyarakatnya tidak dididik, tidak diperhatikan kesehatannya, tidak diperhatikan pendidikannya. Mereka dibiarkan begitu saja, diberikan CSR-nya hanya sebatas seperti yang sekarang saja. Tidak dibangun indeks pembangunan manusianya, tidak dibangun, atau SDM-nya tidak dibangun, tapi SDM-nya diambil terus, dikeruk terus. Sedangkan masyarakat adatnya terpuruk dari sisi kesehatan, pendidikan. Ya bagaimana mereka mau maju? Begitu. Hidupnya hanya begitu-begitu saja. Pasang pipa air, sudah kasih bantuan-bantuan berupa pembangunan rumah, pembangunan kasih motor tempel dengan perahu untuk anak-anak sekolah. Ini yang saya rasa lucu. Saya rasa lucu sekali karena setelah saya ke sana, pikiran saya itu perahu yang diberikan itu mungkin perahu besar, berukuran lebarnya mungkin 2 meter, panjangnya mungkin 9 meter. Ternyata ini perahu itu fiber yang untuk mancing-mancing ikan-ikan merah di pinggir-pinggir di laut. Jadi itu bukan perahu untuk antara anak-anak sekolah, itu perahu mancing. Perahu mancing itu cuma 3-4 orang di atas untuk pakai mancing. Kalau untuk anak sekolah antar-antar itu tidak benar, itu tidak bisa. Karena kalau bawa anak sekolah di dalam perahu itu, anak-anak kecil, paling cuma 7 orang, itu paling banyak. Lalu kalau antar ke sana kemudian suruh orang tuanya yang cari BBM. Lah mau cari BBM bagaimana? Kerjanya saja mereka tidak punya pekerjaan, Pertamina tidak rekrut mereka kerja. Mereka tidak ada yang jadi, saya tidak tahu berapa yang jadi pegawai di situ, tapi saya dengar masyarakat langsung mereka tidak ada yang jadi pegawai. Terutama pemilik hak wilayah, marga Kumlas itu. Tidak ada yang jadi pegawai, tidak ada. Jadi pegawai Pertamina tidak ada, sarjana tidak ada. Lah mereka mau dapat uang bagaimana kalau di situ tidak ada, mereka tidak punya penghasilan tetap, tidak bekerja. Ini kan konyol ini, model kayak begini. Perahunya kecil aja, dari sini ke situ cuma berapa ya? Sekitar 4-5 meter. Dan lebarnya tuh cuma 50. Ya 70 lah lebarnya ini. Aduh, itu orang cuma pakai mancing-mancing, 3 orang biasanya mancing-mancing di laut. Itu bukan untuk antar anak-anak sekolah, itu tidak benar sekali. Programnya salah. Begitu. Ini ambil hasil di situ. Tidak tahu itu mungkin sudah ratusan ribu barel mungkin ya. Ratusan ribu ton mungkin. Tapi masyarakat asli di situ jadi penonton. Dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Taufan Yusuf mengabarkan.